Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang pertama, kita sudah melihat bagaimana cara menginstal ExamView. Kali ini, kita akan menggunakan ExamView itu untuk membuat bank soal atau question bank. Question bank di sini adalah question bank yang kita masih akan buat di ExamView. Pertama, kita klik ExamView Test Generator. Ingat di sini ada ExamView ada 3, ExamView Test Generator, ExamView Test Manager, dan ExamView Test Player. Kita ambil yang ExamView Test Generator yang ini. Nah, kita klik Create a New Question Bank. Yang ini, klik. Masukkan judul question bank tersebut. Misalnya, saya akan membuat contoh bank soal untuk siklus refrigerasi. Kemudian subtitlenya itu adalah siklus refrigerasi gas. Mungkin ini saya perbaiki, siklus refrigerasi gas. Oke. Kemudian kita oke. Nah, sekarang kita mulai klik new. Saya akan membuat soal multiple choice. Jadi di sini ada banyak sekali pilihan jenis-jenis soal. Ya, ada benar salah, ada benar salah yang dimodifikasi, ada pilihan ganda, ada multiple response, artinya sejenis pilihan ganda tapi pilihannya banyak, lebih dari satu, pemilihan yes or no, dan seterusnya. Ya, termasuk juga jawaban singkat, ya ada essay, ya, dan seterusnya. Saya akan membuat contoh soal untuk multiple choice. Saya klik multiple choice. Oke. Sekarang kita tinggal isikan soal ke dalamnya. Misalnya, saya sudah buat ini soal siklus refrigerasi gas seperti ini. Ya, ini ada skema siklus refrigerasi gasnya. Kemudian ini diagram TS-nya. Soalnya ada di bawah di sini, ya. Kemudian soal ini sudah saya hubungkan dengan database-nya yang ada di Excel. Jadi saya menggunakan mail merge. Tapi kita tidak usah membahas bagaimana membuat database-nya. Pokoknya ini ada soal. Nah, untuk ini kita copy saja gambarnya ke dalam soal kita di sini. Ya, di ExamView. Jadi pertama ini hurufnya saya kasih yang 14, Times New Roman 14. Kan skema, ya skema siklus refrigerasi gas serta diagram TS. Ya, kita masukkan diagram TS-nya. Kita copy saja, ya. Copy. Kemudian saya pindahkan ke sini. Bentuknya gini ya. Oke. Karena ini jelek, jadi saya bisa undo. Nih. Berarti saya menggunakan software untuk mengcopy menggunakan nih Hypersnap. Oke. Saya copy saja gini. Oke, kemudian saya pindahkan. Saya pindahkan ke dalam sini. Oke. Mungkin ini terlalu besar. Kalau dia terlalu besar, kita kecilin dikit. Diagram TS-nya oke, 14 hurufnya. Ya, kemudian kita enter. Soalnya lanjutannya di bawah.
Soalnya seperti ini. Langsung kita copy. Sebuah siklus replikasi ideal menggunakan udara sebagai fluida kerja dan seterusnya. Ya, hitung temperatur maksimum siklus. Temperatur maksimum di sini adalah T2. Kemudian pilihannya modelnya seperti ini. Ini ada 4 pilihan. Kalau saya mau kasih 5 pilihan, saya kasih 5 seperti ini. Nah, ini jadi sampai E. Kalau saya mau supaya pilihannya ini cuma satu dari atas satu kolom, jadi saya pilih satu. Jadi pilihannya di sini. Nah, sekarang jawaban yang benarnya ini adalah 378,9. Jadi saya copy, kemudian saya masukkan ke salah satu di sini. Ya, tentu saja ini nanti saya variasikan ya. Oke. Nah, misalnya jawabannya saya mau letakkan di C. Seperti yang saya lain yang saya ubah-ubah posisinya. Misalnya ini 387. Kemudian ini misalnya 397,87. Ya. Kemudian misalnya ini 873. Atau ini misalnya ini 783. Kemudian saya simpan. Klik record. Maka saya sudah membuat satu soal. Nah, perhatikan di sini. Ternyata satu halaman ini masih belum penuh ke bawah. Jadi kalau saya mau supaya gambarnya lebih besar lagi, kita bisa edit. Caranya kita tinggal klik layar ini. Double klik, muncul seperti ini. Tinggal besarin gambarnya. Ya, kita besarin. Kemudian jangan lupa kita record kembali kalau kita merasa bahwa gambarnya ini sudah cukup. Ya, kita record. Nah, ini berarti sudah hampir penuh satu halaman. Nah, selanjutnya masuk ke halaman berikutnya, soal berikutnya. Jadi, karena ini soalnya memang saya sudah buat programnya di mailing ya. Ini, ini di mailing ya. Ini soal nomor 1. Untuk menuju ke soal nomor 2, tentu saja ini saya tinggal majukan sehingga soalnya di sini semua berubah ya, sudah berubah di sini. Mungkin Bapak Ibu tidak sempat melihatnya. Apa perubahannya kalau soal nomor 1? Perhatikan kalau nomor 1 tadi apa di sini, kita lihat. Saya mundurkan ke nomor 1. Oh, min 18 ya. Jadi kalau soal nomor 2 ini minus 23, jawabannya sudah ada di sini. Tinggal saya masukkan, saya copy yang ini soalnya karena gambarnya sudah sama, soal yang di atasnya sama, berarti yang berubah cuman ini. Maka saya bisa langsung mengcopy soal yang ini, langsung saya duplicate. Caranya adalah ini saya edit ya. Kalau duplicate itu ada apa di sini? Edit duplicate. Oh, ini belum. Oh, ini di sini ya. Jadi kalau di sini langsung dimonitor Ctrl D ya. Ctrl D di keyboard kita, langsung Ctrl D. Nah, ini sudah muncul soal yang tadi, sudah terduplicate yang nomor 2 ini. Nah, karena nomor 2 bagian di atasnya sama, gambarnya sama, cuman yang mau diganti di bawahnya, maka ini saya double klik yang nomor 2 ini. Nah, ini soal nomor 2. Perhatikan ini 2 dari 2, berarti ini soal nomor 2 dari 2 soal. Maka tinggal yang ininya saja saya ganti, berarti kembali kepada soal ini, bagian ininya saya ganti. Nih. Kemudian kita copy, pindahkan ke sini. Nah, maka kita sudah selesai soal nomor 2. Terus pilihannya mana? Nah, pilihannya kita ambil yang di sini. Yang ini 368. Kita masukkan ke sini. Kita mulai dari sini ya, sorry. Kita mulai ke sini.
kemudian ini, ya. Kemudian pilih jawabannya mau ditaruh di mana, terserah kita. Misalnya Mas saya mau taruh letakkan di A. Oke. Berarti yang lain saya variasikan sekarang. Ini saya pindah, ya. Ini misalnya saya pindah ke sini, atau ini saya pindah ke sini, ya. Atau misalnya mana yang belum, ini 8 ya, saya pindah ke depan. Nah, variasinya seperti ini. Setelah selesai, kita klik record. Maka sudah 2 soal. Perhatikan di sini sudah ada 2 dari 2. Lakukan terus hingga soal habis. Ya, artinya seberapa yang mau kita, seberapa cadangan soal kita, katakanlah 20, 30 dan seterusnya. Ingat, sebaiknya satu bank soal pertanyaan di dalamnya harus sejenis. Misalnya seperti ini, modelnya seperti ini, pertanyaannya sejenis, tinggal angka-angkanya yang kita variasikan. Nah, setelah selesai, kita simpan. Ya, simpan. Ya, kita mau letakkan di mana? Nah, karena saya mau letakkan di sini, dipastikan bahwa tempatnya yang kita inginkan sudah benar. Oh ya, benar, taruh di sini. Kemudian berikan nama. Ya, apa namanya? Oh, siklus refrigerasi gas yang mau dicari adalah Tmax-nya atau T2-nya ya. Tmax. Oke, seperti itu. Kemudian kita simpan. Nah, kita sudah bisa keluar. Kita lihat hasilnya disimpan di sini tadi. Ah, ini dia. Siklus refrigerasi gas Tmax. Ekstensinya BNK, kita tidak kelihatan di sini ya. Nah, perhatikan ini kita buatnya terakhir 21.14, 21.15 artinya 1 menit yang lalu. Nah, kita lakukan seperti itu. Kemudian nanti saya akan berikan contoh yang sudah komplit. Kemudian nanti selanjutnya kita akan simpan file ini ke dalam bentuk Blackboard sebelum kita ekspor artinya sebelum kita masukkan ke Moodle. Nah, selanjutnya kita buka file yang kita sudah buat tadi, siklus refrigerasi gas misalnya ini. Ini kebetulan ini adalah versi yang sudah lengkapnya. Ya, saya sudah isi banyak sekali. Ada 30-an soal. Nah, ini dia. Jadi ini ada banyak sekali. Kita lihat di sini ada 37 soal. Ini kelihatan di sudut pojok bawah. Kalau kita mau besarin, tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita ekspor dulu. Sebelum kita bisa masukkan ke Moodle. Caranya, file, kemudian ekspor, kemudian pilih yang Blackboard 71 sampai 9,0 karena ini sangat sesuai untuk model kita. Moodle, bukan model. Moodle kita atau di daring kita. Oke, kita klik Blackboard. Simpan di mana filenya tadi, karena di sini tempatnya sama di sini tadi ya. Oke, maka kita simpan seperti di sini tadi. Kita tulis kembali siklus refrigerasi gas. Ini siklus refrigerasi gas, tapi jangan kita ambil T ininya. Nah, pertanyaannya adalah tadi tentang Tmax ya, jadi namanya seperti ini. Nah, ini saya copy aja dulu. Kenapa? Karena ada fungsinya nanti. Kita simpan, save. Ada pertanyaan lagi. Pull information. Name. Nama ini adalah nama yang akan muncul ketika file tersebut kita masukkan ke Moodle atau ke daring atau ke Spada Unram. Ya. Jadi kita masukkan, misalnya nama filenya adalah siklus refrigerasi gas. Saya ganti di sini judulnya misalnya T2.
Seperti ini. Sementara directory name kita masukkan sini katakanlah sama dengan yang sebelumnya. Jadi ini yang penting karena ini yang akan muncul nanti di Moodle. Setelah selesai, simpan. Oke. Masih jalan. Oke, kita lihat hasilnya. Maka kita lihat hasilnya ada di sini. Bentuknya dalam bentuk WinZip atau WinRAR. Ini dia. Nah, file inilah nanti yang kita bisa masukkan ke Moodle. Yang selanjutnya kita akan lihat pada video berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.